حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dalam syarahnya ini ya, Syekhul Islam mengatakan man i'taqada annahu bimujarradi talaffudhihi bisyahada, barang siapa berkeyakinan bahwasanya sekedar dia itu mengucapkan syahadat yadkhulul jannah, dia kemudian langsung masuk surga, wala yadkhulun nar, dan tidak masuk neraka, fahuwa dhal, maka dia adalah orang yang tersesat. Cukup dengan ucapan tanpa mengamalkan. Mukhalifun lil kitabi was sunnati wal ijma', menyelisih Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Ucapan Syekhul Islam ini ada di Majmu' Fatawa yang ke-35, muka surat 202. Baik. Wa amma fadluha, adapun keutamaannya, keutamaan la ilaha illallah, faqad takasaratil ahaditsu fi fadli hadhil kalimah, telah banyak sekali hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan kalimat ini. Minha hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu al-muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3435, Muslimnya adalah Muslimnya adalah nomor 28. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang dia lemparkan atau dia berikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan Isa itu adalah ruh dari Allah, bukan berarti bagian dari zat Allah, tapi ruh ciptaan yang datang dari Allah, wa annal jannata haqq, dan bahwasanya surga itu benar, wan nara haqq, neraka itu juga benar, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalan yang dia kerjakan, tingkatan-tingkatannya sesuai amalan dia. Wa fi hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, anna Musa alaihi salam qala, Musa alaihi salam berkata, ya Rabb alimni syai'an adhkuruk, wahai Rabbku, ajarilah saya suatu amalan yang dengan itu saya mengingat Anda, wa ad'uka bih, dan dengan itu saya berdoa kepada Anda, kepadamu. Qul ya Musa, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Baik, tetapi hadis ini di dalam sanadnya ada Daraj ibnu Sam'an, dan dia itu dhaif, dan dia meriwayatkan dari Abul Haitham. Sementara riwayat Daraj an Abil Haitham lebih lemah lagi, sehingga apa? Ya tentunya ini tidak sahih hadisnya dhaif. Tetapi cukuplah bagi kita hadis yang lain, yaitu apa? Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dia itu ada di Sahihul Musnad, tentang kisah apa itu? Wasiat Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayya inni qasun alaika wasiyah, wahai anakku sayang, aku akan menyebutkan kepadamu wasiat. Amuruka bisnataini wa anhaka anisnatain, aku memerintahkan kepadamu dengan dua perkara, dan aku larang engkau dari dua perkara. Amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan untuk engkau mengucapkan la ilaha illallah. Terus disebutkan dalam hadis yang panjang, lafadznya hampir berdekatan apa maknanya, karena nanti Musa akan mengatakan, ya Allah, apakah semua orang juga mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah? Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi. Demikian pula di dalam hadis kisah Nabi Nuh tadi itu, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan apa? Lau wudi'at kalimatu la ilaha illallah fi kiffah wa wudi'at as-samawatu as-sab' wal arduna as-sab' fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Ini saya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Walau anna as-samawati sab' wal ardina sab' walau anna as-samawati sab' kunna halqatan mubahamah
seandainya 7 langit itu menjadi suatu lingkaran yang pejal, laqasamathunna la ilaha illallah, niscaya dia akan ditembus oleh kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai kalimat la ilaha illallah. Baik. Dan juga yang menunjukkan itu juga hadis bitaqah, sama hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih. Tentang masalah apa? Betapa beratnya kalimat la ilaha illallah. Ini kalau memang dilaksanakan syarat-syaratnya dan konsekuensinya. Kalau tidak, orang munafik pun mengucapkan la ilaha illallah, ternyata mereka apa? Lebih ringan daripada sayap nyamuk. Baik. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa fi hadzal hadits wa ghairihi, dan di dalam hadis ini dan yang lainnya, raddun ala man za'ama anna dzikra bil ismil mufrad, bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya zikir dengan nama yang kosong, mufrad maksudnya kosong sendirian, nama yang sendirian, Allah afdal minadz dzikr bil jumlah al murakkabah, lebih utama daripada zikir dengan kalimat yang tersusun itu. Ini adalah orang-orang sufi sebagiannya mengatakan zikir Allah itu lebih utama daripada zikir la ilaha illallah atau zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tayyib. Dan ini adalah tipuan dari setan, sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Kaqaulihi, seperti zikir yang disyariatkan yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wa hadza fasid, dan dugaan orang tadi adalah dugaan yang rusak. Fa inna dzikra bil ismil mufrad, karena zikir dengan nama yang tunggal, ghairu masyru' aslan, itu tidak disyariatkan sama sekali. Wala mufidun syai'an, tidak bermanfaat sedikit pun. Wala huwa kalam, dan ini bukan kalam, sekedar Allah. Mana mubtada', mana khabarnya, mana fi'ilnya, mana fa'ilnya. Ini bukan kalam. Wala yadullu ala madh wala ta'zim, tidak menunjukkan pujian dan juga tidak menunjukkan pengagungan. Wala yata'allaqu bihi iman wala thawab, tidak terkait dengannya keimanan ataupun pahala. Orang jahiliyah pun mengucapkan Allah, maka apa gunanya sekedar lafdzul jalalah Allah sebagai zikir? Maka harus zikir itu disesuaikan dengan apa yang Allah ajarkan dan Rasulullah SAW gariskan. Wala yadkhulu dzakiru bihi aqdal islami jumlah, dan orang yang berzikir dengan sekedar nama yang tunggal tadi itu tidak masuk kepada ikatan Islam secara keseluruhan. Tayyib. Penjelasan ini boleh kita dapatkan di dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ke-10 muka surat 556. Karena ini sering disebutkan oleh orang-orang apa? Orang-orang sufi tentang zikir Allah. Tidak mau mereka tauhid itu intinya nggak mau, mereka ingin berbuat syirik, itu intinya. Sekedar bilang Allah mau, karena orang musyrikun memang juga mengucapkan Allah. Tayyib. Falau qala al-kafir, seandainya orang kafir mengucapkan Allah, tula umrih, sepanjang umurnya, lam yasir bidzalika musliman, dengan itu dia tidak menjadi seorang muslim, sekedar bilang Allah. Fadlan ayyakuna min jumlati dzikr, lebih-lebih untuk dia itu menjadi sejumlah zikir. Au yakuna afdhalal dzikir, atau menjadi zikir yang paling utama. Ila akhiri ma dzakarahu Ibnul Qayyim, sampai akhir dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Safari al-Hijratain. Tayyib. Tapi yang dimaksudkan jelas apa? Yang tercetak adalah kitab Thariqul Hijratain, dan ini muka surat 239. Tayyib. Dan banyak ulama, alhamdulillah ulama ahlu sunnah yang membantah orang-orang sufiyah tentang masalah itu. Juga Imam As-Sun'ani di dalam Tathhirul I'tiqad. Wa amma nawaqidu la ilaha illallah, adapun pembatal la ilaha illallah fakatsiratun jidda, maka dia itu banyak sekali. Zakarahal ulama fi babi hukmil murtad, disebutkan oleh para ulama dalam bab hukum orang yang murtad, di dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, juga di dalam kitab apa itu Al-Asbah wan Nadzair Ibnu Qudamah dari Hanabilah. Kalau Al-Asbah wan Nadzair punya Ibnu Nujaim dari Hanafiyah, Al-Asbah wan Nadzair dari Suyuti dari kalangan Syafi'iyah, dan banyak dari kitab-kitab yang lain membahas itu. Wa a'zamuha asyirku billah, dan yang paling besarnya adalah syirik kepada Allah.
paling besarnya pembatal Islam, pembatal la ilaha illallah. Wa amma i'rabu hadhil kalimah, adapun i'rab kalimat ini, fa la nafiyatun lil jins. Nah, la itu adalah meniadakan secara jenis. Jadi betul-betul tidak ada sesembahan di alam semesta ini dan seterusnya, enggak ada. Ta'malu amala inna, dia mengerjakan seperti amalannya inna, yaitu apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kemudian ilaha ismuha, isim dari la, mabniun ma'aha alal fathah. Iya, mabni alal fathah. Juga apa? Fi mahalli nasbin. Wa khabaruha mahdhuf, khabarnya itu terhapus. Takdiruha wa takdir haqqun. Takdirnya adalah haqqun, la ilaha haqqun. Karena ada isim la, harus ada khabar la. Enggak mungkin khabar itu datang setelah illa. Maka apa? Maka jelas sebelum illa itu ada sesuatu yang tersembunyi. Wa illa ada tustisna, dia adalah alat untuk peniadaan, mulghah. Tetapi dia apa? Tidak berlaku di sini. Kenapa tidak berlaku? Karena sebelum illa jumlahnya adalah berupa apa? Berupa nafiyun, bukan berupa mujab. Tayyib. Wa lafdzul jalalah, lafdzul jalalah Allah marfu'un alal badaliyah, ya sebagai pengganti dari apa? Dari apa? Khabar yang mahdhuf tadi. Baik. Wa amma dalalatuha ala tauhid, adapun penunjukannya kepada tauhid, dari mana ucapan la ilaha illallah menunjukkan kepada tauhid? Fa innaha dalat ala anwa'it tauhidis salasah, dia itu menunjukkan kepada 3 jenis tauhid. Fadalat ala isbatil ibadati lillah, dia jelas dari kalimatnya tadi menunjukkan apa? Ditetapkannya peribadatan untuk Allah, wa nafyiha amman siwa, dan ditiadakannya peribadatan dari yang lain. Kama dalat aidan ala tauhidir rububiyah, juga kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan, bukan bermakna tapi menunjukkan kepada tauhid rububiyah. Kenapa? Fa innal ajiz la yasluhu ilaha, karena sesuatu yang lemah tidak pantas untuk disembah. Dimintai ini, dimintai itu, dia sendiri lemah. Gimana kita akan berdoa ini dan itu untuk dia? Wa dalat ala tauhidil asma was sifat, juga dia itu menunjukkan kepada tauhid asma was sifat. Fa inna maslubal asma'i was sifat laisa bi syai', karena suatu zat yang tidak memiliki nama dan sifat berarti dia itu bukan sesuatu apapun, enggak ada. Tidak ada nama dan tidak ada sifat sama sekali, berarti dia itu tidak ada. Kenapa? Paling tidak dia itu punya sifat wujud. Kalau sama sekali tidak punya sifat berarti apa? Enggak ada dia itu. Bal huwa adamun mahd, bahkan dia itu adalah ketidakadaan secara murni, betul-betul tidak ada. Makanya sebenarnya Jahmiyah itu adalah apa? Ya'buduna adaman. Orang Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Baik. Kama qala ba'dul ulama, sebagaimana ucapan sebagian ulama, al-musyabbih ya'budu sonaman. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dia telah menyembah patung. Kenapa? Menggambarkan tangan Allah seperti ini, kepala Allah seperti itu. Berarti sebenarnya dia telah menyembah patung. Wal mu'attil ya'budu adaman. Sementara mu'attil yang meniadakan nama dan sifat, dia itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Wal muwahhid, sementara ahli tauhid, ya'budu ilahal ardi was sama, dia itu menyembah sesembahan langit dan bumi, bumi dan langit. Baik. Ucapan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Yang pertama, halaman pertama juga. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa syahadatu alla ilaha illallah, persaksian tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, fiha al-ilahiyat, di dalamnya ada sifat-sifat peribadatan, wahiyal usulus salasah, dia itu mengandung 3 perkara, 3 prinsip, tauhidul rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Wa hadhil usulus salasah taduru 'alaiha adyanur rusul, dan 3 prinsip ini telah beredar di seputarnya agama para rasul, semuanya beredar di seputar ini. Wa ma unzila ilaihim, dan
wahyu yang diturunkan kepada mereka intinya juga seputar masalah ini, 3 perkara ini. Wahyal usulul kibar, dia itu adalah prinsip-prinsip yang besar, allati dalat 'alaiha, yang ditunjukkan kepadanya, wasyahidat biha, dan disaksikan oleh al-uqul wal fitar, oleh akal-akal dan fitrah. Cuma wallahu alam ini diambil di kitab yang mana? Wallahu alam. Ilahuna wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Fatah Al-Qadisi hafizahullahu taala